bunyanuhum alladzi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum. Kata Quran, bangunan yang mereka buat, yang dibuat oleh orang-orang munafik itu akan senantiasa menimbulkan keraguan di hati mereka. La yazaluna bunyanuhum ribatan fi qulubihim. Jadi akan senantiasa bangunan yang dibangun oleh orang-orang munafik itu akan selalu menimbulkan keraguan di hati mereka. Nah, salah satunya penjelasan ulama tafsir adalah ketika Rasul diperintahkan untuk menghancurkan Masjid Dirar itu, orang-orang munafik itu kan semakin kuat kebencian kepada Nabi. Jadi akan semakin tersaringlah siapa sesungguhnya yang murni keimanannya kepada Rasul dan siapa orang yang sesungguhnya keimanannya tidak ada sama sekali. Jadi begitu Nabi memerintahkan masjid itu dihancurkan, itu semakin keraslah kedengkian orang munafik itu kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan kata ulama tafsir, orang-orang munafik itu jadi semakin ragu. Apa yang mereka lakukan? Betul juga kah? Betul juga kah ini Nabi yang Allah utus? Kenapa kok ada Nabi memerintahkan untuk menghancurkan tempat ibadah? Itu menurut versi mereka. Kok kenapa ada Nabi yang katanya menerima wahyu dari Tuhan, tapi kok perintahnya untuk menghancurkan tempat ibadah? Nah, ini yang membuat mereka menjadi ragu akan risalah atau tentang kenabian Nabi Muhammad itu sendiri. Itu disebutkan oleh Al-Quran. Makanya senantiasa bangunan yang mereka bangun itu akan menimbulkan keraguan di hati mereka. Illa an taqatta'a qulubuhum, kecuali kalau saya terjemahkan arti ayat ini, illa an taqatta'a qulubuhum, kecuali kalau hati mereka sudah terputus-putus. Itu terjemahan harfiah. Nah, ini kemudian menimbulkan penjelasan ulama tafsir. Apa yang dimaksud kecuali sampai hati mereka terputus-putus itu? Salah satu penjelasan yang masyhur oleh para ulama tafsir adalah keraguan mereka itu tidak akan pernah berhenti kecuali mereka sudah mati. Jadi hati mereka itu sudah hancur lebur, nah baru mereka berhenti ragu terhadap dakwah yang dibawa oleh Nabi. Itu salah satu tafsir dari makna illa an taqatta'a qulubuhum. Jadi salah satu tafsirnya disebut seperti ini, itu kecuali mereka itu sudah mati, sudah hancur hati mereka, atau baru mereka berhenti, baru hilang keraguan. Tapi yang jelas, wallahu alimul hakim, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang tersirat di hati semua hambanya. Apakah mereka itu beramal dengan tulus atau dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mereka itu sesungguhnya sama sekali tidak mengimani Allah dan Rasulnya. Itu wallahu alim. Tapi juga ketika Allah menetapkan hukumnya, Allah sangat bijaksana, sangat tahu mana hukum yang tepat, mana hukuman yang tidak pas untuk mereka terapkan. Itu Allah Maha tahu. Jadi wallahu alimul hakim. Jadi semua apa yang dilakukan oleh orang munafik itu bukannya tidak diketahui oleh Allah, sangat diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pelengkap penjelasan berkaitan dengan Masjid Dirar. Lalu kemudian ayat bergeser sedikit temanya. Ini surat At-Taubah ayat 111. Kembali kepada orang-orang yang ikut dalam perang Tabuk. Yang ikut dalam perang Tabuk, apa yang Allah janjikan kepada mereka itu? Apa keistimewaan yang mereka miliki? Jawabannya ada di ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bahasa Al-Qur'annya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin itu. Apa yang Allah beli? Allah telah beli jiwa orang mukmin itu, dan Allah telah beli harta mereka.
harta orang-orang mukmin itu. Apa alat tukarnya? Bi anna lahumul jannah, bahwa untuk mereka yang ikut dalam berjihad itu bagi mereka itu Allah sediakan surga. Jadi alat tukarnya itu adalah surga. Jadi kata para ulama tafsir begini, ayat ini sebetulnya tidaklah lagi perlu, kata para ulama tafsir, karena sudah berulang kali Al-Quran menyebut betapa Allah memberikan kemuliaan terhadap mereka-mereka yang mau berjihad. Tapi kemudian Allah menambahkan ayat ini, bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu apa balasannya? Nah, maka dengan bahasa agak sedikit bahasa orang dagang, ishtara yashtari itu kan jual beli itu bahasa orang dagang. Nah, ini kata ulama tafsir ya wajar, karena bagaimanapun masyarakat Mekah dan sebagian orang-orang Madinah hidup itu mereka, sumber ekonomi mereka itu salah satunya adalah karena perdagangan. Jadi kalau istilah-istilah perdagangan itu lengket di otak mereka. Nah, makanya Quran menggunakan juga istilah itu, tapi tentu dengan makna keagamaan. Jadi siapa yang melaksanakan jihad kepada Allah itu seolah-olah dia sudah melakukan transaksi jual beli kepada Allah. Jadi yang mengikuti ajaran Allah, pergi berjihad, menegakkan agama Allah, itu seolah-olah dia sudah melakukan jual beli kepada Allah. Apa yang ia perjualbelikan itu? Yang ia jual itu harta dan jiwa. Alat tukarnya adalah surga yang Allah janjikan. Padahal kalau kita mau jujur, sesungguhnya yang surga yang dijanjikan itu dan juga yang memerlukan surga itu adalah orang mukmin sendiri. Tapi Quran menyebut biarlah Allah tukar dengan tukaran yang lebih besar, yaitu surga. Kalau mau kita jujur, pahala jihad itu sendiri pun sebetulnya tidaklah sebanding dengan surga itu. Tapi saking Quran itu memuliakan orang yang berjihad, Allah berikan gambaran betapa besar pahala orang yang berjihad itu, sampai-sampai surga itu sebijian kayaknya untuk mereka. Kayak gitu kira-kira gambaran. Itu seluruhnya surga itu sebijian untuk mereka. Kalau kita mau bahas agak mendalami bahasa Qurannya, bi anna lahumul jannah, sesungguhnya hanya untuk mereka surga itu, tidak ada untuk orang lain. Kira-kira sebijian surga itu untuk mereka. Begitu Quran ingin menegaskan betapa besarnya nilai berjihad itu. Tapi apa yang menjadi alat untuk berjihad itu? Nah, ini berkali-kali dan ini terus bahasa Al-Quran. Anfusahum, jiwa mereka, harta. Jadi Quran itu menyebut jihad itu bisa dilakukan dengan jiwa kita sendiri, pengorbanan jiwa karena menegakkan agama, dan juga mengorbankan harta karena menegakkan agama. Itu adalah alat untuk berjihad yang disebut secara tegas dalam Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin sudah cukup lama dalam majelis ini saya pernah menyampaikan bahwa kalau kita sedikit belajar salah satu cabang ilmu keislaman itu di ilmu usul fikih. Di ilmu usul fikih itu ada bahasan begini. Apa tujuan Tuhan menetapkan hukum? Nah, jawabannya kata para ahli usul fikih, tujuannya adalah agar manusia itu mendapatkan kemaslahatan, agar manusia itu mendapatkan kebaikan. Jadi kesimpulannya seluruh hukum yang Allah tetapkan itu tujuannya adalah agar manusia mendapatkan kebaikan dan kemanfaatan. Mungkin selintas kita bisa agak tidak setuju dengan pendapat ini. Misalnya begini, kalau ia memang hukum Tuhan itu untuk memberikan kemanfaatan untuk manusia, kenapa misalnya ada orang yang mencuri, kenapa harus dipotong tangannya? Apa untungnya buat orang itu? Akan dalam Islam itu menurut Quran, siapa yang mencuri sampai batas tertentu kadar curiannya, sanksi hukumnya dipotong tangan. Kan kita bisa bertanya,
apa manfaatnya orang dipotong tangan karena dia mencuri. Kan itu hukum Tuhan. Nah, tapi kata para ulama itu menjawab begini. Bagi orang itu yang disanksi hukum dengan potong tangan, setidak-tidaknya itu sejatinya menimbulkan efek pada dia untuk tidak lagi mengulangi perbuatan. Tapi untuk efek keluar, mengingatkan kepada masyarakat bahwa dalam Islam perampasan atau mengambil hak orang lain itu sesuatu yang tidak bisa dibenarkan, dan Quran memberikan perlindungan terhadap kepemilikan terhadap harta. Itu menjadi pengingat bagi yang lain bahwa tidak boleh kita mengambil harta orang lain. Nah, itu semuanya sebetulnya adalah untuk kebaikan manusia. Nah, kembali kesimpulannya, semua hukum Tuhan ditujukan untuk memberikan kebaikan untuk manusia. Nah, lalu kemudian ulama usul fikih itu menjawab, memberikan ajuan lebih lanjut begini. Apa saja hal yang menjadi prioritas dalam hukum Islam itu yang harus diperjuangkan? Yang paling tinggi itu adalah memperjuangkan agama, kemaslahatan agama. Kenapa agama itu menjadi maslahat bagi manusia? Karena jika manusia itu hidup tapi tidak dilindungi dan dilengkapi dengan agama, kayaknya manusia itu akan berjalan di muka bumi ini enggak seperti manusia. Akan tidak ada bedanya manusia dengan hewan kalau dia tidak beragama. Itu sebabnya Al-Quran dan prinsip hukum Islam memandang penting dan menaruh paling tinggi kemaslahatan soal agama. Jika manusia hidup tanpa bimbingan agama, maka sesungguhnya hampir nggak ada bedanya manusia itu dengan hewan. Nah, oleh sebab itu Al-Quran juga mewajibkan umat Islam membela agama itu. Apa salah satu cara membela agama? Jika agama dalam posisi terancam, maka kita dibenarkan dan diwajibkan untuk berjihad. Nah, ini tadi cerita. Jadi jihad itu adalah cara untuk membela agama, karena agama itu bagian terpenting dari kemaslahatan manusia. Nah, yang kedua adalah memelihara jiwa. Tetapi demi memelihara agama, jiwa boleh dikorbankan, karena posisi jiwa itu berada di nomor 2, agama nomor 1. Itu sebabnya Islam mengizinkan orang mengorbankan jiwanya demi untuk agama, karena agama adalah poin tertinggi. Makanya berkali-kali dan banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk berjihad, termasuk dalam ayat ini. Nah, jihad bisa dilakukan baik dengan jiwa kita maupun dengan harta kita. Dan Allah menjanjikan bahwa mereka-mereka yang melakukan jihad, pahalanya adalah surga. Lalu kemudian Allah melanjutkan, yuqatiluna fi sabilillah. Mereka itu berperang di jalan Allah. Fayaqtulun wa yuqtalun. Akibat berperang itu hanya ada 2 kemungkinan. Mereka itu membunuh atau mereka terbunuh. Itu pilihannya. Ya, kalau sedang perang itu kan begitu saja tuh. Kalau nggak membunuh ya dibunuh. Kalau sedang perang. Tapi dalam pandangan Quran, kalau memang itu untuk jihad, maka kemudian dua-duanya menjadi baik. Dia membunuh karena dalam posisi jihad, membunuh itu pun dia mendapatkan pahala. Sekali lagi, karena memang niatnya untuk menegakkan agama. Tapi mungkin juga dalam majelis ini pernah saya sampaikan, ternyata dalam bahasan para ulama itu berjihad dengan niat lillahi ta'ala tidak gampang. Saya sempat menyampaikan beberapa waktu yang lalu ada contoh yang mungkin berulang saya sebutkan di majelis ini. Sayyidina Ali itu dalam sebuah peperangan sudah sempat menjatuhkan lawannya. Sudah jatuh lawannya itu, maka bagi Sayyidina Ali hanya cukup untuk dengan menembaskan pedangnya tewaslah lawannya. Lawan itu sudah terjatuh dan Sayyidina Ali cuma tinggal untuk memukulkan pedangnya, maka lawan bisa mati. Tapi apa yang kemudian dilakukan oleh lawannya?
lawan itu ternyata meludahi dari bawah itu, diludahinya muka Sayyidina Ali. Gara-gara diludahi itu, Sayyidina Ali gak jadi nebaskan pedangnya ke orang itu. Maka sang lawan itu heran, kok kenapa gak jadi dibunuh saya? Kata Sayyidina Ali, kalau saya membunuh kamu setelah kamu meludahi muka saya, maka saya tidak membunuh kamu karena Allah. Saya membunuh kamu itu karena saya emosi, kamu meludahi muka saya. Itu gak jadi berpahala saya. Nah, sebegitunya rupanya jihad itu. Jadi ketika mengayunkan senjata itu pun, lagi-lagi niat itu tetap harus berjalan murni lillahi ta'ala. Itu gambaran betapa tidak mudah orang berjihad. Jadi kata Sayyidina Ali, kalau saya membunuh kamu waktu itu, yang habis kamu ludahi muka saya itu sebetulnya bukan membunuh karena lillahi ta'ala, tapi karena saya ingin balas dendam, kamu meludahi muka saya. Nah, itu gak jadi pahala buat saya, makanya gak jadi begitu. Nah, itu kira-kira gambaran betapa tidak mudah untuk melaksanakan jihad ini. Nah, tapi yang jelas, membunuh dalam pandangan Quran, kalau memang itu lillahi ta'ala, itu juga mendapatkan pahala. Kalau kita tidak membunuh, payung tabur, kita yang terbunuh. Yang terbunuh pun, maka dia akan mendapatkan tadi, akan mendapatkan surga. Bahkan kita tahu orang-orang yang syahid itu, syahid di dunia wal akhirah itu, sejak awal hidupnya pun, sejak dia meninggal pun, itu perlakuannya berbeda dengan orang-orang yang biasa seperti kita. Mereka-mereka yang syahid itu nggak perlu dimandikan, nggak dikafani, dikuburkan saja dengan pakaiannya yang berlumuran darah itu. Itu menandakan kemuliaan. Dan dalam bahasa Nabi, orang-orang yang dikuburkan dengan seperti itu, maka darahnya itulah yang akan menjadi saksi di hari kiamat nanti bahwa mereka adalah orang-orang yang gugur karena membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka ini berperang di jalan Allah, membunuh dan dibunuh. Ini sebetulnya perintah untuk jihad ini bukanlah barang baru. Jadi bukan hanya ada dalam Al-Quran ketentuan tentang jihad. Quran menyebut wa'dan alaihi haqqa fit Taurat wal Injil wal Quran. Ternyata perintah jihad itu bukan barang baru, bukan hanya ada di dalam Islam. Quran menyebut wa'dan alaihi haqqa. Ini adalah sebuah janji yang sudah benar, yang tertulis di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, juga tertulis di dalam kitab Injil bahwa ada perintah untuk berjihad, dan juga tertulis di dalam Al-Quran. Walaupun mungkin sejauh ini saya secara pribadi tidak memeriksa jauh apakah masih ada di dalam kitab Taurat itu atau dalam kitab Injil itu kutipan sejumlah ayat dalam kitab Taurat itu mengesankan bahwa Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang melakukan jihad, khususnya di dalam kitab Taurat. Kalau kitab Taurat itu kan pertama yang harus kita sampaikan adalah bahwa dalam pandangan Al-Quran, kitab Taurat yang hari ini itu dianggap sudah tidak lagi murni, artinya sudah banyak mengalami perubahan. Demikian juga kitab Injil. Tetapi menurut para peneliti antar kitab suci, itu walaupun sudah dilakukan banyak perubahan, ternyata kutipan-kutipan yang berkaitan dengan perintah untuk jihad dan pembelaan Allah terhadap orang yang membela agama itu masih tersurat di dalam beberapa bagian di dalam kitab Taurat. Jadi kalau Taurat itu, kalau bahasa hari ini, mungkin kalau kita coba membuka, itu namanya perjanjian lama. Jadi kalau kitab yang dipakai, ada kitab perjanjian lama, mungkin di toko-toko buku ada kitab perjanjian lama, itu sebetulnya itu Taurat. Atau kalau perjanjian baru itu Injil. Nah,
Nah, tapi kata para peneliti ada sejumlah ayat-ayat di dalam kitab Taurat atau Perjanjian Lama itu yang masih menyebut sekian banyak pertolongan Allah, janji-janji Allah kepada orang-orang yang melakukan pembelaan terhadap agama, walaupun itu untuk agama Yahudi waktu itu. Nah, tapi sekali lagi apa yang dikatakan Quran adalah benar, bahwa perintah untuk berjihad menegakkan agama itu bukan syariat baru. Khususnya agama Samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam itu ada menyebut soal jihad fisabilillah. Lalu kemudian berkaitan dengan janji itu, waman aufa bi ahdihi minallah. Siapa yang lebih bisa memenuhi janjinya dibanding dengan Allah? Bahwa Allah akan menjanjikan kemuliaan kepada orang-orang yang melakukan jihad. Itu tidak ada yang paling bisa memenuhi janji itu dibanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jadi Allah paling bisa memenuhi janji? Karena tidak ada satupun yang bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki. Kalau kita punya kehendak ingin menolong orang atau memberikan sesuatu pada orang, belum tentu kita bisa menunaikannya karena kita punya keterbatasan. Tapi kalau Allah sudah menjanjikan begitu, tidak ada yang bisa menghalangi janji Allah. Itu sebabnya Quran menyebut waman aufa minallah. Siapa yang paling bisa memenuhi janji yang sudah Allah janjikan itu dibanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu jawabannya tidak ada yang lebih bisa memenuhi janji dibanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'tum bi. Oleh sebab itu, silakan kalian berbahagia, bergembiralah orang yang telah melakukan transaksi jual beli tadi kepada Allah. Artinya orang-orang yang berjihad yang tadi disebut oleh Al-Quran telah melakukan transaksi jual beli dengan Allah. Silakan bergembira, bergembiralah kalian bahwa janji Allah itu pasti akan terwujud. Nah, makanya mungkin ketika dalam perang Badar itu sejumlah tokoh Quraisy itu tewas, maka kemudian ketika tokoh-tokoh Quraisy itu tewas, Nabi itu kan sempat ngomong di kuburan tokoh-tokoh Quraisy itu termasuk Abu Jahal. Apa kata Nabi? Padahal Nabi ini ngomong ke kuburan itu, di hadapan kuburan Abu Jahal. Apakah kalian sudah menemui apa yang Allah janjikan kepada kalian? Jadi begitu Nabi ternyata ngomong ke kuburan, sahabat Sayyidina Umar tanya, ya Rasul, itu orang di dalam itu kan udah jadi bangkai. Masa iya bisa ngomong? Masa mereka bisa dengar? Jadi kata Rasul, Umar, demi Allah, apa yang saya katakan itu mereka lebih mendengar daripada yang kita yang hidup-hidup ini. Jadi itu tandanya memberi isyarat bahwa orang yang mati itu, menurut kita mati itu sudah nggak ada sama sekali. Tapi apa yang dikatakan Nabi, contoh yang diperlihatkan Nabi, bahwa orang mati itu masih memiliki kemampuan untuk mendengar. Cuman memang mereka dipindahkan ke alam yang berbeda dengan alam kita. Tapi kemampuannya untuk mendengar itu ada. Nah, Nabi sempat ngomong seperti itu. Makanya Nabi bilang mereka itu jauh lebih mendengar daripada kita-kita yang hidup ini. Cuman mereka nggak bisa menjawab karena dunia mereka berbeda. Itu dia. Oleh sebab itu, dalam ayat ini Allah perintahkan berbahagialah orang, bergembiralah orang yang melakukan jual beli seperti yang telah mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika huwal fawzul azim. Dan itu transaksi jual belinya kepada Allah, artinya dengan melakukan jihad itu merupakan keberuntungan yang besar.
Nah ini ayat yang lagi-lagi kata para ulama tafsir, cara Allah memotivasi orang-orang mukmin untuk terus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu pertanyaannya, siapa orang-orang yang akan menjawab, yang akan memperoleh keuntungan yang besar itu? Maka ayat berikutnya memberikan jawaban. Salah satunya adalah at-taibun. Orang yang dalam kehidupan ini, kalau dia ingin melakukan jihad, awali dulu dengan menyelesaikan urusan batinnya. Apa itu? Bertobatlah dia kepada Allah dari segala dosa. Jadi kayaknya Quran itu menyebut untuk pergi jihad itu memang tidak sembarang orang. Bersihkan dulu jiwanya. Makanya Quran menyebut at-taibun, yang akan memperoleh kemenangan itu, yang nanti akan siap melakukan jihad itu, pertama adalah orang yang dalam kehidupan ini dia adalah orang-orang yang bertaubat. Yang kedua al-abidun, yang dalam hidupnya ini hanya mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, yang ikhlas beribadah kepada Allah taala. Ibadah itu dengan gerakan badan, dengan anggota. Dan kemudian yang ketiga al-hamidun, yang dia selalu memuji Allah. Nah ini lidahnya yang dia fungsikan, al-hamidun. Yang berikutnya as-saihun. As-saihun, Bapak Ibu yang saya muliakan, saihun itu dalam kitab ini disebutkan, as-saihun itu adalah orang yang melakukan perjalanan di permukaan bumi. Kita tuh bolehlah sebut apa ya, orang-orang yang pergi melawan, pergi bepergian. Tapi tujuannya dia bepergian itu adalah ingin menyaksikan alam semesta ini, atau apa yang ada di bumi, apa yang dia temukan itu, dengan itu mengantar dia untuk memahami dan mengagumi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi pergi berjalan-jalan itu betulnya dalam Al-Quran itu bukannya tidak dianjurkan. Pergi jalan melihat ke tempat yang baru, tapi dengan tujuan ingin melihat keagungan Allah, memikirkan keagungan Allah, itu adalah asa itu. Nah kemudian dalam beberapa kitab tafsir termasuk orang yang pergi, misalnya anak-anak yang pergi sekolah, pergi merantau, pergi mencari ilmu, itu termasuk asa itu. Di sebagian ulama tafsir itu menyebut begitu. Orang yang musafir, yang bepergian, tapi dengan tujuan sekali lagi untuk melihat keagungan Allah di alam semesta ini, itu adalah orang-orang yang nantinya akan siap untuk melakukan jihad fisabilillah. As-sa'ibun bahasanya. Yang berikutnya adalah ar-rakiun, orang yang melakukan rukuk. Rukuk ini salah satu bagian dari ibadah kita. Kemudian orang-orang yang sujud. Yang berikutnya adalah al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, yaitu orang-orang yang melakukan perintah untuk berbuat yang baik dan mencegah berbuat munkar. Dan yang terakhir adalah wal hafizuna li hududillah, orang-orang yang dalam hidup ini menjaga batasan-batasan Allah, tidak melanggar agama Allah. Nah, untuk mereka itu semua, wabasyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Itu diantara kriteria dia orang-orang yang insya Allah akan memperoleh kemuliaan yang besar, dan itu akan siap untuk melakukan jihad fisabilillah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin dalam kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7 menit.